Selamat pagi jemaat kasih Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali bersama-sama. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kita sudah mengalami begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Mari kita siapkan hati kita, kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan, haleluya. Menaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kan ku naikkan syukur. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Katakan segala puji bagi-Mu Tuhan. Segala puji, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Dalam pagi hari ini umat-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu di tempat ini, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu,
Kalau kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Cukuplah kasih karunia-Mu atas kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala keadaan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan itu semuanya mendatangkan kebaikan buat kami. Bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang kami menaruh pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang Tuhan dengan kerinduan kami untuk mengalami perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Kami mau persembahkan hati kami. Kami mau persembahkan hidup kami lebih lagi dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini Kau memenuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Engkau yang melawat setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini Tuhan. Ada kesembuhan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi, ada sukacita di tengah-tengah kami karena Engkau hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi Tuhan kita angkat pujian, katakan segala puji, segala puji. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur bagi-Mu. Kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu,
dahsyat dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus teladanmu, anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru. tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru. tiada berkesudahan. Kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Kasih-Nya begitu panjang, begitu lebar, begitu dalam, begitu tinggi. Betapa dalamnya, Katakan betapa lebarnya betapa lebarnya kasih setiamu Tuhan. kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. oh, oh, oh,
duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau terus datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengingat kebaikan-Nya, kita mau ingat kasih setia-Nya, kita mau ingat pertolongan-Nya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan angkat pujian. Akan selalu berganti, Kasih Tuhan abadi, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
untuk kami terus boleh mendekat kepadamu. Kiralabaya Shandarabaya Sande. Kiralabalabalabalabalabala. Hanya dekat denganmu Tuhan kami aman. Kiralabaya Shandarabalabalabalabalabala. Haleluya. Kiralabaya Shandaraya, nyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kiralabaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu, menjadi jalan-jalan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiralabalabalabalabalabaya Shande. Kiralabaya kami percaya di dalam segala keadaan kami ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran Tuhan yang terus Tuhan limpahkan kepada kami. Kiralabalabalabalabalabala. Kiralabalabalabala, supaya kehidupan kami senantiasa boleh menjadi saksi-Mu, boleh memuliakan nama-Mu, dan orang boleh melihat Kristus hidup di dalam kami. Haleluya. Lalabalabaya Shande. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau punya waktu yang terbaik Tuhan untuk menolong setiap kami. Dan Engkau punya cara Tuhan untuk menolong kami. Jauh di luar apa yang kami boleh pikirkan. Bahkan apa yang kami doakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sekali kita mau sama-sama katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Sekali katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia Mengenyangkanku, terima kasih Tuhan. peliharaku seumur hidupku. Ayo, mari coba Tuhan yang percaya Yesus pasti menolong dan selalu menolong, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahwa pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu yang sungguh sangat teruji. Kami sungguh mengakui kalau hari-hari yang begitu sulit ini kami masih tetap ada dan masih kuat menghadapinya. Bukan karena kami hebat, tapi karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu, karena pertolongan-Mu yang senantiasa Kau buktikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya kalau di masa-masa yang lalu Tuhan sanggup menolong kami percaya ke depan pun Tuhan pasti tolong kami. Tuhan selalu punya pola yang baru, cara yang baru. Untuk bagaimana cara yang membuat kami bisa melalui semua badai yang ada depan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya tidak akan pernah sia-sia pengharapan kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan terus gandeng tangan kami. Bawa kami ke rumput yang hijau. Kami percaya hari demi hari, musim demi musim boleh kami lalui. Tapi kami percaya apapun yang kami hadapi, apapun keadaan yang sedang terjadi, tetap ada kasih Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur akan hal itu. Dan wujud kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu lewat firman-Mu. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar bukan sekedar menjadi sesuatu yang baru atau pengetahuan yang baru. Tapi biarlah itu bisa mengubahkan paradigma kami, mengubahkan hati kami juga Tuhan. Sehingga hidup kami semakin lama semakin diubahkan dan keserupaan dengan Kristus semakin muncul lewat kehidupan kami, keluarga kami dan apapun yang kami kerjakan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bantu setiap kami untuk kami boleh memahami dengan baik, tapi juga tidak berhenti sampai di situ. Kami rindu kami mengalami apa yang sudah kami pahami karena kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang siap menerima firman Tuhan dengan sukacita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bandung? Puji Tuhan, haleluya. Walaupun mungkin sama seperti di Jakarta, hujan, panas, tapi kasih Tuhan senantiasa melimpah atas hidup kita, amin. Puji Tuhan. Kalau ada yang suka judul khotbah, mungkin khotbahnya agak sedikit menarik perhatian, karena judulnya aja kaya raya. Iya, tapi percayalah ini clickbait ya, ini bukan apa yang mau kita pelajari. Saya nggak akan mengajarkan untuk bagaimana caranya anak Tuhan semakin kaya, no, bukan masalah seperti itu. Saya nggak akan mengajarkan kita untuk bagaimana kita semakin sukses, tidak ya. Karena hari ini saya mau mengajarkan kepada kita bersama-sama, mengajak kita belajar bersama-sama untuk bagaimana caranya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, amin. Ya, kalau kaya raya, jadi kalau ada mungkin yang berharap gimana caranya tips-tips untuk menjadi semakin kaya dan semakin kaya lagi, maaf ini bukan khotbah yang tepat ya. Tapi hari ini kita akan belajar, ada sebuah pengertian yang sederhana sekali yang harusnya kita mengerti dan memahami juga. Dunia mungkin kalau mengukur sebuah kesuksesan dari seseorang itu lewat kekayaan, ya biasanya seperti itu ya, pencapaian, kesuksesan itu diukur dari pencapaian seberapa banyak yang dia bisa kumpulkan, seberapa banyak yang bisa dia capai dalam kehidupannya, dan orang-orang berkata kaya ya gitu ya. Tapi ternyata kekayaan atau kaya raya di hadapan Tuhan itu bukan bicara tentang seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tapi seberapa mau kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Seberapa kita rela, seberapa kita mau dengan sadar menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita. Orang kaya belum tentu bisa memberi. Setuju? Ya kan? Tapi kalau orang yang mungkin hidupnya pas-pasan tapi dia bisa memberi, itu orang yang kaya raya. Amin. Nah, kita akan belajar dari sebuah jemaat, kondisi jemaat yang menarik sekali, namanya Jemaat Makedonia. Ya, Jemaat Makedonia ini agak unik ya daripada jemaat-jemaat yang lain atau bahkan jemaat-jemaat di akhir zaman ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Coba kita akan awali dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Kita akan awali dari ayat yang pertama dari 2 Korintus pasal yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia, garis bawahi, kasih karunia yang dianugerahkan, yang diberikan kepada jemaat-jemaat di apa? Makedonia. Makedonia dalam Alkitab itu merujuk pada sebuah provinsi Romawi yang terletak di daerah utara Yunani kalau tidak salah. Ya, utara Yunani ya. Jadi ini Eropa, masuknya Eropa ya. Dan ini adalah jemaat yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena ternyata jemaat di Makedonia ini menjadi jemaat yang menjadi perhatian khusus daripada Tuhan. Secara spesifik
Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus pada waktu itu untuk datang kepada jemaat Makedonia. Jadi tangkap pesannya, berarti jemaat Makedonia ada di hatinya Tuhan. Amin. Jemaat Makedonia ada di agendanya Tuhan. Coba kita lihat bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 dan 10. Kisah 16, 9 dan 10. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Jadi Paulus mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi Paulus tiba-tiba mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Ada seorang Makedonia yang minta tolong. Tolong kami, menyeberanglah ya. Nah setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan. Garis bawahi mencari kesempatan. Tangkap pesannya. Berarti sebetulnya daerah Makedonia itu nggak masuk di dalam daftar agenda pelayanannya Rasul Paulus. Betul? Ya. Rasul Paulus nggak punya rencana mau ke Makedonia sebetulnya. Mission tripnya nggak dimasukkan Makedonia, ya. Tapi tiba-tiba ketika mendapatkan penglihatan seperti itu, akhirnya Rasul Paulus dan timnya dan kawan-kawan mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil. Garis bawahi, Allah telah memanggil. Dengan kata lain, Allah telah memilih Makedonia dan memanggil Paulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Haleluya. Ada banyak orang mendengar Injil, tapi tidak ada banyak orang yang menerima Injil. Betul? Betul? Ada banyak yang juga menolak. Berapa sering dalam hidup kita sudah menginjili seseorang tapi gak terima-terima, gak tobat-tobat, gak percaya kepada Yesus, bahkan kekeh gitu kan ya. Pokoknya gak mau menerima Yesus, menolak Injil mentah-mentahan gitu. Ya kan? Dan kita berpikir kok ada ya orang seperti itu? Ya memang ada. Tapi bersyukur kalau kita hari ini sudah menerima Injil, amin. Bersyukur kalau kita hari ini percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Berarti kita adalah jemaat atau anak-anak Tuhan yang dipilih secara spesifik dan secara khusus oleh Tuhan. Seperti jemaat Makedonia. Amin. Garis bawahi tadi diawalin kasih karunia yang dianugerahkan. Perhatikan baik, berarti jemaat Makedonia nggak cuma sekedar dipilih oleh Tuhan, tapi juga dikasih karuniai oleh Tuhan. Amin. Sama seperti kita juga sudah dipilih oleh Tuhan, tapi percayalah ada kasih karunia Tuhan yang lebih daripada cukup melimpah dalam hidup kita. Amin. Amin. Di mana dunia nggak pernah bisa berikan kasih karunia dalam hidup kita, tapi Tuhan Yesus memberikan kasih karunia kepada kita. Itu hal yang sangat luar biasa sekali. Anugerah yang cuma-cuma, yang sebetulnya kita nggak layak loh menerima anugerah itu. Betul nggak? Siapalah kita ini, tapi Tuhan karena sudah memilih kita dan Dia menganugerahkan kasih karunia kepada kita. Apa itu kasih karunia? Secara simpel, secara sederhana. Itulah kekuatan ilahi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita mendapatkan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk memampukan kita bisa hidup di dalam rencananya Tuhan. Amin. Itu kasih karunia loh. Enggak semua orang bisa mendapatkan kasih karunia. Amin. Jadi coba senggol kanan kiri katakan, kamu dikasih karunia oleh Tuhan. Haleluya. Ini luar biasa loh. Ya, enggak semua orang dapat hal itu. Ada pengampunan di dalamnya. Ada kemurahan hati di dalamnya, ada kehadirat Tuhan, amin. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada kemerdekaan, ada pelepasan, ada pembaharuan budi, pembaharuan hati, betul? Itulah kasih karunia. Dunia tidak pernah bisa berikan hal itu. Dunia berusaha untuk membuat metode, cara-cara, pola-pola untuk membuat orang berubah. Oh ya, betul. Dengan cara-cara mereka, skema-skema mereka, bagaimana caranya orang bisa berubah hatinya, cara berpikirnya. Tapi ternyata itu tidak cuma sekedar mengubah hati dan pikiran saja, tapi nggak bisa mengubah rohnya. Betul nggak? Ya kan? Orang yang seperti itu nggak akan bertahan perubahannya. Tapi kita beda. Tubuh, jiwa, dan roh kita diubahkan. Amin. Tubuh, jiwa, dan roh kita dikasih karunia oleh Tuhan. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita, pemulihan yang terjadi, itu kekal adanya. Amin. Sama seperti jemaat Makedonia. Tadi kita kembali jemaat Makedonia. Kita percaya bahwa kondisi kita hari ini juga dipilih oleh Tuhan dan sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Nah, pertanyaannya begini. Orang yang sudah dipilih dan menerima kasih karunia daripada Tuhan seharusnya percaya
Dan kita sadar betul ada ciri khas cara hidupnya, pola hidupnya, gaya hidupnya. Seperti apa sih? Coba kita lihat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini sebetulnya tangkap pesannya, inilah gaya hidup daripada jemaat yang sudah dikasih karunia oleh Tuhan dan sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, anugerah Tuhan, ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Setuju? Ya. Nah, ini hasilnya. Ini manifestasinya. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik, garis bawahi melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita yang sudah dikasih karuniai, yang sudah dipilih oleh Tuhan, hidup di dalamnya. Di dalam apa? Pekerjaan baik, melakukan pekerjaan baik. Jadi garis bawahi bahwa ternyata orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dan sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, harusnya kehidupannya memiliki ciri. Cirinya itu apa? Pasti setiap kehidupannya menjadi pelaku perbuatan baik. Pasti dalam kehidupannya memiliki kasih. Karena perbuatan baik itu selalu lahir dari kasih. Amin. Ini yang menarik sekali. Nah, manifestasinya itu apa? Ya, daripada jemaat Makedonia yang sudah menerima kasih karunia. Coba kita lihat, kita kembali lagi sekarang ke jemaat di Makedonia. 2 Korintus pasal yang 8 kembali, kita balik lagi di ayat yang kedua. Oh, ternyata ini gaya hidupnya jemaat Makedonia. Dan ini menarik sekali. Dan ini bertolak belakang dengan gaya hidup, jujur ya, jemaat di akhir zaman. Dan kita perlu bertobat di area itu. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Perhatikan baik-baik, pelbagai penderitaan artinya apa? Penderitaannya nggak cuma satu, tapi penderitaannya banyak loh saudara. Betul nggak? Ini banyak, berbagai penderitaan. Ini yang menarik, sukacita mereka meluap. Loh kan aneh ya? Ada banyak penderitaan, bukannya sedih. Ada banyak penderitaan bukan mengasihani diri sendiri, tapi justru pada waktu mereka mengalami banyak penderitaan, malah sukacitanya meluap. Ini kan lucu, ini kan bertolak belakang, nggak masuk akal gitu loh. Apa yang menyebabkan mereka banyak mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka setelah menerima Yesus? Dan ini menarik loh ya. Mereka mengalami banyak berbagai penderitaan bukan pada waktu sebelum menerima Yesus. Tapi pada waktu mereka sudah menerima Yesus, hidup mereka mau tidak mau masuk dalam pelbagai penderitaan. Kenapa? Karena mereka harus mengalami aniaya karena percaya kepada Yesus. Berapa sering dalam hidup kita mendengar, ayo percaya Yesus, ayo terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru pribadimu. Biar apa? Biar diberkati, haleluya. Akhirnya kita mau menerima Yesus supaya apa? Supaya kita berharap ke depannya kita akan menerima berkat yang lebih dari sebelumnya. Nggak salah sih, ya. Tapi perhatikan baik-baik, jemaat Makedonia justru kenyataannya beda loh, kondisinya beda. Justru pada waktu menerima Yesus, di saat itulah mereka masuk dalam berbagai penderitaan. Jadi mereka menderita karena percaya kepada Yesus. Dan ini kan unik ya. Ini kondisinya berbeda dengan kita yang di akhir zaman ini. Tapi respon mereka apa? Sukacita justru. Haleluya, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatkan kembali. Ketika kita memiliki Yesus, kita sudah memiliki segalanya dalam hidup kita. Yesus lebih daripada cukup. Amin. Amin. Kita nggak bisa bandingkan masalah kita yang besar, yang kita pikir sangat besar sekali itu dengan kebaikan Yesus, kasih Yesus yang sangat sempurna di atas kayu salib. Dia sudah selesaikan semuanya bagi kita dengan tuntas. Amin. Jadi kalau kita ada masalah, mungkin masalah kita anggap itu masalah yang begitu besar sekali. Jangan fokus sama masalahnya. Amin. Jangan sampai masalah itu menghilangkan damai sejahtera kita. Jangan sampai masalah itu menghilangkan sukacita kita. Percayalah, ketika kita sudah menerima kasih karunia, itu lebih daripada cukup. Amin. Ini jemaat Makedonia, sukacita mereka meluap.
Dan yang lucunya lagi gini loh. Dan meskipun mereka sangat miskin, gak cuma miskin, sangat miskin. Udah menderitaannya banyak, miskin pula gitu loh. Ini mereka punya ribuan alasan untuk mengasihani diri sendiri, betul? Mereka punya ribuan alasan untuk self pity, lalu apalagi menangisi keadaan, bersedih hati. Oh, mereka punya ribuan alasan untuk hal itu. Tapi yang luar biasanya, walaupun menderitanya banyak dan sangat miskin, namun mereka apa? Kaya. Garis bawah itu. Kaya dalam apa? Bukan menerima loh. Memberi kemurahan. Wah, ini yang mau kita pelajari. Ini yang saya maksudkan kaya raya. Enggak semua orang bisa kaya raya. Orang kaya bisa memiliki, tapi orang kaya yang enggak bisa memberi itu berarti orang enggak kaya raya. Karena kaya raya bicara sikap hati, kaya raya bicara respon yang tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini mereka punya gaya hidup yang menarik ya, gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran ya. Mereka menjadi pelaku kebenaran yang sesungguhnya. Kan kalau kita mau lihat kebenaran apa atau firman apa yang bisa mewakili sikap hidup mereka ya, sikap hidup daripada jemaat di Makedonia, walaupun banyak penderitaannya tapi tetap sukacita, walaupun mereka sangat miskin tapi tidak membuat mereka berhenti untuk bermurah hati ya. Kalau ada firman yang bisa mewakili itu, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 dan sampai 13. Konteks dari Roma 12 ayat 12 ini itu masih dalam hidup di dalam kasih ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam apa? Pengharapan. Ketika mereka banyak penderitaan, apakah mereka gak punya harapan? Pasti ada harapan. Betul gak? Siapa di sini yang kalau punya masalah terus nggak berharap? Pasti berharap dong. Kita punya permohonan doa, kita punya harapan kepada Tuhan. Harapannya apa? Kita bisa melewati masalah kita bisa melewati penderitaan kita bisa dibebaskan, dipulihkan dari penderitaan kita. Itu nggak salah, itu manusiawi sekali. Ya, punya harapan itu harus. Orang kalau nggak punya harapan itu berarti putus asa. Dan ini yang menarik sekali. Jadi jemaat Makedonia kalau ada firman yang bisa mewakili kehidupan mereka, ini yang mereka lakukan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Perhatikan baik-baik, bersukacitalah dalam pengharapan itu artinya apa? Pada waktu kita belum menerima apa yang kita harapkan, tapi mereka mengambil keputusan untuk tetap bersukacita. Nah ini loh, ya kan? Manusia yang lazimnya, wajarnya, biasanya adalah pada waktu kita menerima apa yang kita harapkan, baru kita bersukacita. Ya kan? Sukacita kita ditentukan, dikondisikan oleh apa yang terjadi di luar, apa yang sedang kita alami. Tapi perhatikan baik-baik, belajar dari jemaat Makedonia. Sukacita mereka tidak ditentukan dari luar, tapi justru dari dalam mempengaruhi yang di luar. Amin. Ini luar biasa, ini sikap hidup yang menarik sekali di hadapan Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Ini luar biasa. Saya yakin, saya percaya jemaat di Makedonia pasti sabarnya luar biasa. Kenapa? Karena sudah berbagai macam penderitaan, modelnya macam-macam, jenisnya banyak banget ya. Mungkin bertubi-tubi dan hidupnya pun sangat miskin. Harusnya ditolong kan? Harusnya ditolong. Darurat sekali nih keadaan hidupnya kan? Tapi mereka tetap bertahan, mereka tetap percaya kepada Yesus. Amin. Ini luar biasa. Dan mereka sabar dalam kesesakan, ya. Jadi ini yang menarik sekali pada jemaat di Makedonia. Dan bertekunlah dalam doa. Oh, saya yakin, saya percaya sekali pasti mereka juga mendoakan kondisi kehidupan mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berharap kepada Tuhan. Saya yakin, saya percayakan hal itu terjadi dalam kehidupan mereka. Betul? Ya. Nah, kalau bicara doa, pasti jujur ya, kita ingat satu ayat yang jadi ayat favorit kita. Minta, cari, ketok, betul? Minta, cari, ketok. Beberapa kita dulu punya pengertian ketika kita minta, cari, ketok. Ini bicara tentang kita serahkan kepada Tuhan apa yang jadi permasalahan kita. Kita minta kepada Tuhan, gak salah sekali lagi kita datang kepada Tuhan untuk berdoa dan minta dan memohon kepada Tuhan. Dan kita mencari kepada Tuhan, mencari Tuhan.
lebih sungguh-sungguh lagi, dan kita ketok bahkan kalau perlu pintu surga gitu kan ya, dan kita berharap ada jawaban daripada Tuhan, ada pemulihan daripada Tuhan. Saya katakan sekali lagi, itu tidak salah, itu betul sekali karena kita ini anak Allah, amin. Jadi anak itu kan punya hak sebetulnya, nggak masalah. Tapi perhatikan baik-baik. Coba lihat dari sudut pandang yang berbeda yang ada korelasinya dengan yang sedang kita pelajari. Kalau minta, cari, dan ketok, itu sebetulnya bukan bicara tentang kita minta sama Tuhan dan kita berharap Tuhan jawab saja. Bukan. Tapi perhatikan baik-baik. Minta, cari, dan ketok, ini bicara sebuah perjalanan hubungan. Minta itu masih jauh. Cari kita mendekat, ketok udah deket banget. Setuju? Ini bisa tentang apa? Sebuah perjalanan keintiman bersama dengan Tuhan sebetulnya. Ketika kita minta masih ada jarak, dan pada waktu jarak itu masih terasa, kita menghampiri lebih lagi dengan kesungguhan hati. Amin. Kita bangun kehidupan rohani kita, kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Di saat itulah kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Kalau bicara ketok itu kan berarti sudah bicara intim, betul? Ketika pintu dibukakan itu kan berarti bicara pengenalan, betul? Iya, pengenalan. Orang yang ketok pintu rumah saya, rumah kami, nggak akan sembarangan dibukakan dan diizinkan masuk, betul nggak? Saya harus pastikan dulu, kami harus pastikan dulu siapa yang ketok pintu rumah kami. Kalau kami kenal, saya pasti akan izinkan masuk. Bahkan kalau akrab gitu kan ya, kenal sekali ya, wah dengan bebas mereka boleh masuk, boleh ke ruang makan kami gitu loh. Kenapa? Karena ada pengenalan, betul? Jadi minta, cari, dan ketok ini bicara tentang sebuah journey, sebuah perjalanan kerohanian kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bukan bicara tentang sekedar minta dan kita dapat, minta dan kita terima. Saya percaya sekali, ya saya percaya, sungguh sangat percaya, ada kuasa di dalam doa, oh betul. Ada jawaban untuk setiap permohonan kita, oh betul. Tapi jawaban Tuhan kadang-kadang nggak selalu ya, ada yang namanya tunggu, betul? Tapi bahkan ada yang namanya tidak sama sekali loh. Bukan karena Tuhan jahat, enggak, tapi karena Tuhan justru membuat kita untuk semakin lebih dekat kepada Dia dan boleh mengerti dan mengalami rencananya Dia yang lebih sempurna daripada pemahaman kita yang terbatas. Kita berpikir jawabannya A, tapi ternyata Tuhan sudah sediakan jawaban B yang lebih baik, yang lebih sempurna buat hidup kita. Makanya kadang-kadang ada doa-doa kita, permohonan kita yang tidak dijawab oleh Tuhan, bukan karena sekali lagi Tuhan jahat, tidak. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Dan ini yang firman Tuhan yang bisa mewakili kondisi kehidupan dan pola hidup daripada jemaat di Makedonia. Ya, jadi ini menarik sekali. Tapi yang luar biasa, ya, ada hal yang bisa mereka lalui hari-hari yang berat. Saya percaya pasti hari-harinya berat sekali loh. Ya, masalah satu belum selesai, muncul masalah yang baru. Sudah nunggu lagi yang lainnya gitu kan ya. Karena berbagai penderitaan. Nah makanya penting sekali dalam hidup kita. Karena kasih karunia, percayalah. Karena kasih karunia, bukan karena kekuatan kita. Kita bisa ada hari ini sebagaimana kita ada. Siapa yang merasakan hari-hari ini semakin berat, betul? Betul? Kita harus akui, kita ada di kondisi, di musim yang tidak menentu. Yang tidak semakin mudah. Tapi jangan takut, jangan tawar hati. Karena kasih karunia Tuhan lebih daripada cukup. Amin. Yang memampukan kita bisa melewatinya itu adalah kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup kita. Damai sejahtera itu sudah diberikan. Amin. Dan damai sejahtera itu sudah tinggal diam dalam hidup kita. Jadi harusnya damai sejahtera yang sudah tinggal diam dalam hidup kita, itu yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Karena apa? Karena biasanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu muncul dari pikiran dan hati. Makanya Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oh puji Tuhan, Kristus Yesus sudah ada dalam hidup kita. Amin. Artinya berarti damai sejahtera yang melampaui segala akal budi ini seharusnya memengaruhi cara berpikir kita, memengaruhi hati kita juga. Nah permasalahannya kenapa kok kita masih khawatir ketika ada berbagai macam pencobaan? Kenapa kok kita masih takut, masih cemas, masih overthinking gitu loh?
Kenapa? Ya karena kita masih menjadi Tuhan atas hati kita sendiri, masih menjadi Tuhan atas pikiran kita sendiri. Kita nggak izinkan dan beri ruang waktu yang terbaik untuk Kristus benar-benar bertahta menjadi raja atas hati dan pikiran kita. Makanya penting sekali untuk kita tangkap pesannya. Kasih karunia itu lebih daripada cukup. Ya. Nah, aplikasinya orang yang sudah dianugerahi oleh kasih karunia itu apa sih? Sederhana kok. Hidup di dalam kemurahan. Amin. Hidup di dalam kemurahan. Ingat tadi kita sudah belajar, mereka banyak penderitaan dan mereka sangat miskin. Tapi ternyata tidak membuat mereka berhenti untuk bermurah hati. Ini yang luar biasa. Ini yang kaya raya. 2 Korintus 8 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yuk coba kita lihat. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Extra mile. Amin. Ini yang namanya extra mile. Kalau nggak punya kasih, nggak mungkin loh. Betul ya? Ya kan? Walaupun saya butuh kok. Saya sendiri juga masih butuh. Ya saya akan memberi yang saya pikir sesuai. Sesuainya saya ini berarti kan ya sedikit dong. Pasti kita akan mendahulukan diri kebutuhan kita. Betul nggak? Tapi yang luar biasa, Jemaat Makedonia bahkan memberikan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, bahkan dengan inisiatif mereka, meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Perhatikan baik-baik, jemaat yang hidupnya penuh dengan kasih karunia Tuhan, pasti punya kerelaan inisiatif untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Kita nggak perlu dipaksa-paksa, kita nggak perlu didorong-dorong untuk mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena kita semua adalah pelayan Tuhan. Karena kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Kita jangan punya pengertian yang cetek sekali, kita berpikir melayani Tuhan itu pada waktu kita berdiri di atas panggung ini. No, bukan. Tapi setiap aspek kehidupan kita, setiap bagian di dalam hidup kita, itulah mimbarnya kita yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan berharap kita harus menjadi pelayan Tuhan di area itu. Dalam keluarga kita, dalam usaha kita, toko kita mungkin. Itulah mimbar-mimbar yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan pada waktu kita lakukan pekerjaan kita, lakukanlah itu bukan seperti untuk kita mendapatkan keuntungan diri sendiri. Tapi lakukanlah itu supaya apa? Fokusnya cuma satu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Biarlah Kristus yang semakin nampak lewat dagangan saya. Biarlah Kristus yang semakin muncul ketika saya bertransaksi dengan orang lain. Orang jadi mengerti, oh ternyata ada perbedaan, ada bedanya ya gaya hidupnya. Gitu loh. Ini yang dimasukkan seperti itu ya, punya inisiatif. Dan mereka memberikan lebih banyak, luar biasa loh, lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini luar biasa. Memberi kepada Tuhan, manifestasinya pasti kepada sesama. Amin. Kenapa? Karena Kristus mati di atas kayu salib, dia mendamaikan hubungan kita dengan Bapa di surga, tapi dia juga mendamaikan hubungan kita dengan sesama. Amin. Ini luar biasa ya. Kalau ada orang mengajak atau memaksa kita berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Haleluya. Dan itu firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia, yaitu Tuhan Yesus sendiri, telah mengatakan, inilah perkataannya, adalah lebih apa? Berbahagia memberi daripada menerima. Ini yang namanya paradoks.
Nggak masuk akal. Dunia akan berbahagia pada waktu menerima semakin banyak, betul? Tapi kenyataan yang kita alami dan ada di sekitar kita, semakin banyak yang mereka terima, semakin tidak puas hidup mereka. Betul? Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita justru anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia dan hidup di dalam kasih karunia, justru ketika memberilah, itulah sumber kebahagiaan mereka. Ketika mereka menabur, ketika mereka memberi, ketika mereka bermurah hati, itulah yang akan menghasilkan lipat kali ganda sukacita melimpah atas hidup mereka. Nah, kalau bicara memberi, bermurah hati, ini sekali lagi jangan bicara konteksnya uang, harta, bukan. Kita bisa bermurah hati di dalam penyertaan Tuhan, dalam misalnya mendengar, menjadi pendengar yang baik, menjadi pemerhati yang baik. Kita sediakan waktu kita untuk orang-orang sekitar kita. Kita punya kepedulian, bahkan hal yang paling simpel itu loh. Hanya dengan senyuman loh. Orang kalau saya pernah ketemu satu orang, ini senyum terus loh. Setiap ketemu tuh pasti sukacita. Jadi dia joy bringer gitu loh. Setiap ketemu sama dia pasti berubah atmosfernya. Apakah dia nggak punya masalah? Begitu saya semakin dekat dengan dia, ternyata masalahnya banyak loh. Masalahnya banyak. Perlu ditolong, sangat perlu ditolong, saudara. Tapi luar biasa, setiap dia ketemu sama semua orang nggak pernah tahu kalau orang itu lagi masalahnya banyak. Dia joy bringer. Oh, setiap ketemu, wah puji Tuhan. Dia selalu bisa mengubahkan suasana, mengubahkan keadaan gitu loh. Jadi kita sendiri ketika dekat sama dia, enak gitu loh. Kita juga ikut jadi senang, jadi happy. Kalau nggak ketemu sama dia, lama gitu, dikangenin gitu kan. Ini menarik sekali. Sementara dia sebetulnya juga punya masalah dan perlu ditolong. Tapi dia murah hati, dia kaya dalam kemurahan hati. Hal simpel kok, bukan uang. Senyuman saja. Ya, jadi kita bisa bermurah hati dalam segala hal dalam hidup kita sebetulnya gitu kan. Kenapa? Karena satu hal yang saya pelajari ketika saya semakin dekat dengan dia, saya semakin intens dengan dia, dan saya kumpul banyak waktu dengan dia. Dia berkata begini, karena saya tidak mau memikirkan fokus kepada kepentingan dan kebutuhan saya. Saya pengen fokus supaya gimana caranya hidup saya yang sedang bermasalah ini, tapi bisa dipakai oleh Tuhan. Wah. Ini luar biasa. Ini yang namanya kaya raya. Amin. Nah ini makanya terus harus kita budayakan dalam hidup kita. Dan kita perlu diingatkan terus gitu kan ya. Bahwa ternyata kebahagiaan sejati itu bukan pada waktu menerima. Tapi justru pada waktu memberi. Nah saya tulis seperti ini. Orang yang bisa mengumpulkan banyak, dia kaya. Oh ya, secara dunia kan ukurannya seperti itu. Tapi orang yang rela memberi lebih dan murah hati, dialah orang yang kaya raya. Haleluya. Saya berdoa sungguh-sungguh dari tempat ini muncul jemaat-jemaat Tuhan yang pola hidupnya, gaya hidupnya mau terus bermurah hati, bahkan lebih lagi bermurah hati satu dengan yang lainnya. Amin. Itulah orang yang kaya raya. Nah, seringkali ini menjadi sebuah perenungan pribadi buat saya ketika saya melayani dan saya mendengar ketika doa persembahan ada worship leader yang berdoa, kami sudah diberkati untuk memberkati. Nggak salah, nggak ada salahnya dengan kalimat seperti itu. Cuman saya merenung sendiri aja. Saya ini kan suka menganalisa ya. Saya juga merenung gitu. Kami diberkati untuk memberkati. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau kami nggak diberkati? Masih memberkati nggak? Bagaimana kalau saya belum diberkatin, apakah itu membuat saya berhenti untuk bermurah hati dan memberkati? Tangkap pesannya, ya kan? Masih nggak ya kira-kira ya gitu? Saya suka ngerenung gitu loh. Oke, kalau kalimat seperti itu kan berarti kan sudah terima berkat. Berkat ini supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tapi akhirnya bisa jadi jebakan dalam hidup kita loh. Ketika kita belum diberkati, kita merasa kita nggak perlu memberkati. Ada yang seperti itu, ya kan? Makanya banyak orang Kristen yang menahan berkatnya karena merasa belum diberkatin. Makanya banyak anak Tuhan yang menahan kebaikannya karena merasa belum dipulihkan.
Ada yang ketika dia ayo melayani Tuhan, dilipatkan dalam pelayanan Tuhan, nanti dulu kok, tunggu urusan saya beres, tunggu pemulihan dulu terjadi. Jadi menahan kebaikan padahal dia bertalenta, padahal saya percaya dia punya kapasitas gitu, punya hati juga bahkan sebetulnya. Tapi memang kondisinya sedang ada masalah, ada pergumulan dalam kehidupannya. Tapi apakah pergumulan yang belum selesai itu menahan kita, membuat kita berhenti untuk tidak menjadi berkat bagi orang lain? Kan tidak seperti itu, betul? Ya kan? Makanya kadang-kadang ini jadi jebakan ya, worship leader. Apalagi yang berkata, kami percaya ketika kami memberi, kami akan menerima. Oh, itu salah. Kalau itu salah saya katakan. Kita memberi bukan untuk kita menerima. Kita bermeri, kita bermurah hati. Kenapa? Karena itulah gaya hidupnya kita. Amin. Beda loh. Kita memberi bukan untuk kita menerima. Kita memberi itulah DNA-nya kita. Itu gaya hidupnya kita. Karena kita sudah menerima kasih karunia. Karena kita sudah menerima damai sejahtera yang melampaui segala akal budi. Yang lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup saya katakan. Tapi Pak masih ada masalah. Oh enggak masalah. Kita enggak mau fokus sama masalahnya. Kita mau fokus kepada kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, rencana Tuhan yang ajaib, yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Kita punya pengharapan kepada Tuhan, kita punya kekuatan yang terus diperbaharui, kita punya sukacita surgawi yang dunia nggak pernah bisa berikan dalam hidup kita. Harusnya itu lebih daripada cukup. Makanya memberi dan murah hati adalah gaya hidup anak Tuhan yang hidup dalam kasih karunia. Ya, ayo kita belajar bersama-sama. Oh ternyata kaya raya di hadapan Tuhan itu bukan pada waktu seberapa banyak kita bisa mengumpulkan, seberapa kita bisa mendatangkan kesejahteraan, bukan seberapa banyak pencapaian kita, no. Tapi justru pada waktu seberapa banyak kita bisa bermurah hati, memberi, menjadi berkat untuk orang-orang dan lingkungan sekitar kita. Amin. Oh ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Tujuan dari semuanya itu, dari apa yang kita pelajari di Jemaat Makedonia, apa sih yang Tuhan mau supaya terjadi di jemaat akhir zaman ini? Kita lihat yuk 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan. Jadi mereka bermurah hati, memberi di tengah situasi yang sedang sulit itu bukan untuk supaya meringankan orang lain, enggak. Perhatikan baik-baik. Tetapi supaya apa? Ada keseimbangan. Itu maksudnya. Ya, Tuhan rindu di akhir zaman ini muncul gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang mereka hidup di dalam keseimbangan. Saya tulis seperti ini, gereja Tuhan di akhir zaman harus bisa menjaga keseimbangan hidup, bukan membuat kesenjangan hidup. Tahu kesenjangan? Perbedaan di antara jemaat. Kenapa kok ada keseimbangan? Karena masing-masing jemaat punya pola hidup yang hidup di dalam kasih karunia. Yaitu apa? Terus bermurah hati, terus menabur, terus memberkati. Oh, tapi masalahnya masih ada. Sekalipun masalahnya masih ada. Amin. Ini yang harusnya terjadi di akhir zaman. Gereja Tuhan di akhir zaman harus bisa menjaga keseimbangan hidup, bukan membuat kesenjangan hidup di antara jemaat. Jadi keseimbangan yang harus kita bangun, bukan kesejahteraan yang lebih yang harus kita kejar. Amin. Indah loh, hidup dalam keseimbangan itu indah. Semuanya balance. Jasmani, rohani, menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Pada waktu apa? Pada waktu ada orang-orang yang bermurah hati, mau menjadi bagian, mau menolong, mau menjadi berkat. Ingat kisah 4 orang yang baik hati, penuh dengan kasih, menolong 1 orang lumpuh, betul? Ketika mereka menggotong orang lumpuh ini untuk datang kepada Yesus, harapan mereka bawa percaya mereka kepada Tuhan, harapan mereka orang yang lumpuh ini ketika dijamah Yesus pasti akan sembuh. Mereka punya kebaikan hati, betul ya. Mereka punya kasih, puji Tuhan. Ketika mereka bawa, mereka bopong,
dengan susah payah, pasti berat, perjalanannya pasti jauh, pasti menyita tenaga, waktu juga. Dan tiba-tiba begitu sudah dekat mendekati Yesusnya nggak kelihatan, nggak bisa ada akses untuk masuk ke situ. Kenapa? Karena rumah yang tempat Yesus mengajar itu dipenuhi oleh manusia. Bahkan pintu masuknya pun sampai nggak kelihatan. Kenapa? Karena banyak orang bergerombol, penasaran ingin dekat kepada Yesus. Nggak mungkin bisa masuk lewat pintu yang normal, tapi yang luar biasa, tidak membuat mereka berhenti, betul? Ada masalah? Nggak membuat mereka berhenti loh. Ada tantangan, nggak membuat mereka tetap lanjutkan kemurahan hati mereka untuk si lumpuh ini. Padahal juga bukan siapa-siapa, saudara juga bukan gitu kan ya. Ya kan? Mereka terus akhirnya menciptakan pintu yang baru, ada kreativitas yang muncul, ada ide-ide yang baru muncul. Ya, kenapa seringkali dalam kehidupan kita, pekerjaan kita kok mentok sepertinya ya? Kok nggak ngerti ya harus ngadepinnya gimana ya? Fokusnya kenapa? Karena kita terlalu fokus pada diri kita sendiri. Ayo coba ketika kita mentok dalam kehidupan kita menghadapi satu kondisi, kita mulai belajar untuk alihkan, untuk kita memberkati, untuk kita bermurah hati, untuk kita mulai peduli, berempati kepada orang sekitar kita. Amin. Ini luar biasa. Dan akhirnya kita tahu kisahnya kan, mereka bikin pintu dengan versi mereka dari atap, dari atas atap, mereka bongkar atapnya dan mereka turunkan orang lumpuh itu tepat persis di depan Yesus. Effortnya pasti lebih, usahanya enggak mudah, betul enggak? Berat loh, ngangkat orang lumpuh itu berat loh, sampai ke atap itu beratnya luar biasa. Sudah ngangkatnya berat, nuruninnya pun juga berat. Salah posisi sedikit bisa bermasalah, betul? Ini luar biasa ya, dan perhatikan baik-baik. Jangan fokus pada orang lumpuh ya, tapi fokus kepada 4 orang yang bermurah hati ini. Apakah mereka nggak punya masalah? Saya percaya mereka juga pasti punya masalah pribadinya, betul nggak? Tapi mereka kesampingkan masalah pribadi mereka. Mereka fokus kepada kebaikan. Mereka fokus pada kemurahan hati. Ini yang menarik. Apa yang ketika mereka lakukan itu, apa yang dikatakan oleh Yesus? Imanmu. Di sini kita katakan, firman Tuhan katakan, Yesus berkata kepada mereka, bukan kepada si orang lumpuh ini. Imanmu telah menyelamatkan. Luar biasa ya. Kepada mereka yang mendapatkan apresiasi bukan orang lumpuhnya, tapi yang mendapatkan apresiasi adalah keempat orang ini. Iman mereka, imanmu telah menyelamatkanmu. Ada berkat rohani dan ada berkat jasmani. Ini namanya keseimbangan. Berkat jasmani apa sih? Orang lumpuh sembuh, pulih. Berkat rohaninya apa? Keselamatan. Amin. Ini luar biasa. Kenapa? Karena ada keseimbangan. Bukan kesenjangan yang dibangun, bukan terus kesejahteraan yang dikejar. Tapi keseimbangan yang dibangun lewat kehidupan daripada jemaat yang penuh dengan kasih karunia. Haleluya. Saya berdoa sungguh-sungguh dari gereja ini akan berlomba-lomba terus untuk menjadi jemaat yang gaya hidupnya adalah jemaat penuh dengan kasih karunia, yang tidak stop untuk memberi pada waktu ada masalah, tidak berpikir 2 kali untuk bermurah hati, tidak fokus kepada diri sendiri, tapi fokus kepada bagaimana caranya supaya ketika aku ada di komunitas ini bisa semakin seimbang kehidupannya, satu dengan yang lainnya, saling mendoakan, saling memperhatikan, saling berempati satu dengan yang lainnya. Oh, itulah gereja yang bertumbuh, gereja yang semakin kuat di akhir zaman. Amin. Saya amati gereja-gereja yang semakin kuat, bukan semakin besar ya, semakin kuat. Belum tentu yang besar itu kuat. Jadi kita harus punya ciri, kita harus punya karakter yang sesungguhnya. Karena sekali lagi yang kita kejar, yang kita bangun di gereja ini kan sebetulnya bukan bicara kesejahteraan yang lebih, pencapaian lebih, enggak. Lupakan semua masalah itu. Tapi ketika kita ada di tempat ini, tangkap pesannya. Berarti Tuhan mau supaya di tempat ini terjadi yang namanya keseimbangan. Secara jasmani maupun rohani. Dan di dalamnya itu harus ada orang-orang yang mau menjadi pelaku kemurahan hati. Kenapa? Karena mereka sudah penuh dan terima dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Yang mau katakan, amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapa, kami percaya kasih karuniamu lebih daripada cukup.
Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Bahkan tidak ada kata-kata yang cocok untuk bisa menjabarkan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu sempurna. Kami percaya kalau hari ini kami memiliki Yesus, kami sudah memiliki segalanya Tuhan. Gak ada yang kurang dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun mungkin kami sedang mengalami kekurangan, tapi kami percaya Yesus lebih daripada cukup. Kasih-Mu lebih daripada cukup Tuhan. Kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan itu lebih daripada cukup Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun pergumulan kami yang sedang kami hadapi hari ini Tuhan, apapun musim yang sedang kami jalani Tuhan, biarlah itu bukan jadi fokus hidup kami, tapi kami mau berfokus untuk bagaimana hidup kami bisa menjadi semakin menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami. Bagaimana hidup kami bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, bagaimana kehidupan kami bisa masuk semakin dalam kepada rencana Tuhan yang sempurna. Iman kami bukan sekedar iman yang besar, tapi iman kami adalah iman yang benar di hadapan Tuhan. Karena kami percaya bukan sekedar mendapatkan apa yang kami harapkan, tapi kami bisa memberi apa yang jadi keinginan Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan memberi lebih daripada apa yang bisa kami beri. Extra mile Tuhan. Karena itulah yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan itu tidak akan membuat kami sedih, itu tidak membuat kami miskin, itu tidak membuat kami menderita, tapi sebaliknya justru akan membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin bermurah hati, semakin kekuatan Tuhan terjadi. Semakin bermurah hati, semakin kebahagiaan muncul. Semakin bermurah hati, semakin sukacita surgawi melimpah atas kehidupan kami. Itulah yang kami butuhkan Tuhan untuk di akhir zaman yang begitu sulit ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Roh Kudus bantu setiap kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Haleluya. Amin. Amin. Kita jembatan kasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jembatan dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada manis menyertai setiap kita semua mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan Amin.